Selamat datang kembali di sesi Telaah Sumber Anda. Kali ini kita punya bahan menarik nih, wawancara Jay Shetty sama Senada Grega. Dia kan pakar kebugaran yang latih Kim Kardashian juga. Kita mau gali tipsnya nih soal mulai kebiasaan sehat, terus pentingnya latihan kekuatan, sama bangun mental yang pas. Apalagi buat Anda yang mungkin ngerasa susah mulai atau lagi nggak semangat. Langsung kita bedah aja ya. Iya, betul. Yang seru dari sumber ini tuh nasihatnya praktis banget, tapi ada dasar sainsnya juga. Terutama hubungan antara, gerak badan sama umur panjang, plus kesehatan mental kita. Nanti kita lihat deh, kenapa mulai dari yang kecil banget, bahkan cuma 5 menit sehari, itu bisa ngaruh besar loh. Nah, itu dia. Tips utamanya Senada kan mulai aja dari yang paling kecil. 5 menit juga oke. Tujuannya buat bangun konsistensi dulu. Betul. Bukan soal hasil instan atau nunggu dapat motivasi gitu ya. Tapi soal kebiasaan. Dia bilang ini tuh maraton seumur hidup, bukan lari cepat. Cara gampangnya, ya siapin baju olahraga dari malam sebelumnya. Oh, oke. Persiapan ya. Iya, biar paginya nggak banyak mikir. Terus tentuin waktu yang sama tiap hari. Pagi katanya bagus buat pemula. Atau siapin aja sudut khusus di rumah buat olahraga. Jadi udah keset gitu tempatnya. Dan langkah kecil kayak gini tuh penting banget buat bangun percaya diri loh. Karena kita kayak nepatin janji ke diri sendiri kan. Itu fondasinya. Iya, benar juga ya. Nepatin janji ke diri sendiri. Nah, riset juga nunjukin rata-rata butuh sekitar 66 hari sampai sebuah kebiasaan baru itu benar-benar otomatis. Wah, 66 hari. Lumayan ya. Iya, jadi ini nyambung lagi ke soal maraton tadi. Ini relevan banget buat ngatasin hambatan klasik, nunggu motivasi. Ternyata tindakan dulu aja, perasaan tuh bisa nyusul belakangan. Oke, 66 hari. Itu benar-benar negasin ya kalau ini emang proses panjang. Nah, ngomongin soal latihan nih, Senada kan nekenin banget soal latihan kekuatan, strength training. Ini menarik sih karena ada cerita pribadinya juga. Gimana tuh ceritanya? Dia awalnya cuma pengen kurus, ya tujuan umum lah. Tapi justru beralih ke latihan kekuatan itu atas saran dokter buat ngatasin depresi sama kecemasannya dia. Jadi titik baliknya malah dari sisi mental. Oh, dari mental dulu ya? Bukan fisik. Iya, bukan semata fisik. Kata Senada, pas aku nemuin latihan kekuatan, aku nemuin kekuatan di dalam diriku. Gitu katanya. Dan pentingnya latihan kekuatan ini buat jangka panjang tuh, wah luar biasa. Ini investasi. Kepadatan tulang kita kan puncaknya di usia 25-30 ya. Nah setelah usia 40 itu mulai turun. Massa otot juga sama, nyusut setelah usia 30. Bisa 3-8% per dekade loh hilangnya. Serius? Sebanyak itu? Iya. Nah, latihan kekuatan itu ngelawan ini semua. Plus, ngurangin resiko jatuh. Jatuh itu, penyebab kematian yang lumayan signifikan loh buat usia di atas 65. Oke. Latihan kekuatan juga bantu pemulihan kalau cedera. Ini penting banget buat perempuan ya. Soal resiko osteoporosis, tapi buat pria juga penting. Karena data nunjukin tingkat kematian akibat jatuh malah lebih tinggi pada pria. Oh gitu ya, baru tahu saya. Dan soal mitos perempuan jadi gede berotot gara-gara latihan beban, itu mitos aja. Iya sering dengar itu. Faktor hormonalnya beda kan? Yang ada tuh malah rasa kuat, rasa berdaya. Itu yang lebih penting. Tentu, buat bangun otot dan tulang, itu kan perlu bahan bakar ya. Nah, sumber ini juga nyebut soal nutrisi. Katanya prioritasin protein. Penting itu protein. Targetnya sekitar, ini pakai ukuran pon ya, 0,8 sampai 1 gram per pon berat badan. Atau kalau kilogram kira-kira 1,6 sampai 2,2 gram per kilogram berat badan Anda per hari. Cukup banyak juga ya? Iya, buat bangun otot dan fungsi tubuh dasar lainnya. Terus, kurangi gula rafinasi. Soal makan sebelum atau sesudah latihan, katanya sih nggak sekritis total asupan harian kita. Oh, jadi nggak harus langsung makan gitu ya setelah latihan? Nggak harus banget kayaknya. Yang penting total seharian cukup. Kuncinya, dengerin aja badan kita maunya gimana. Dan mau nambahin lagi soal kaitan kesehatan mental tadi, ini salah satu poin yang menurut saya paling kuat di sini. Aktivitas fisik sekitar 150 menit seminggu, itu ternyata bisa nurunin gejala depresi atau cemas sampai 40-60%. Wow, 40-60%, itu tinggi banget ya? Tinggi banget. Kalau dibandingin sama katakanlah obat atau terapi aja,
yang rata-rata perbaikannya di angka 20-30%. Jauh ya bedanya? Iya, jadi ini bukan cuma tambahan bagus gitu. Ini bisa jadi alat terapi utama yang potensinya ya bisa dibilang 2 kali lipat. Sayangnya sering kurang dimanfaatin aja potensinya. Potensi 2 kali lipat, itu catatan penting banget sih. Terus soal hambatan nih, sering kan kita dengar alasan klasik, saya terlalu sibuk, kita semua pernah lah ya. Haha, iya, langganan itu. Tapi saran buat bener-bener membedah jadwal harian kita itu mungkin bisa ngebantu. Kadang ada aja celah waktu nyempil di antara kita scroll medsos atau apa gitu. Betul, betul. Mesti dicari emang. Atau ya digabungin aja aktivitasnya, nonton serial sambil stretching ringan mungkin, bisa kan? Iya, bisa banget. Kreatif dikit lah ya. Selalu ada cara kok. Jadi kalau kita rangkum nih, apa inti yang bisa Anda bawa pulang dari bahasan kita kali ini? Pertama, mulai aja dari yang kecil banget tapi konsisten, itu kuncinya. Konsisten. Kedua, prioritasin latihan kekuatan. Anggap aja investasi jangka panjang buat fisik dan mental Anda. Ketiga, jangan nunggu motivasi datang, lakuin aja dulu. Tindakan dulu ya. Iya, terus perhatiin juga asupan protein. Ternyata emang bener, bangun kekuatan fisik itu sejalan banget sama bangun ketahanan mental kita. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran menarik lagi dari sumber ini yang mungkin bisa Anda renungkan. Soal kekuatan koneksi pikiran otot, mind-muscle connection. Oh, gimana tuh maksudnya? Jadi, secara sadar, kita fokus merasakan otot mana yang lagi kerja pas kita gerak. Dan juga visualisasi hasilnya. Gimana kalau Anda coba nih terapin ini? Misalnya pas naik tangga, coba deh benar-benar rasain otot paha Anda kerja. Menarik. Atau pas angkat belanjaan, fokus ke otot lengan. Gimana kalau pendekatan yang lebih sadar kayak gini? Bisa mengubah hubungan Anda sama aktivitas fisik sehari-hari, dan juga mengubah manfaat yang Anda rasain darinya. Ya, sekedar bahan renungan aja sih.